sahabat Nabi itu. Nah ini. Maka tadi hati-hati ketika kita berbicara mengenai para sahabat, karena bisa jadi tadi kita akan mengurangi keutamaan mereka dari apa yang terjadi di antara mereka sendiri. Kalau kamu tahu. Ada yang mengatakan misalnya orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah menyalahkan Aisyah, menghina Aisyah radhiyallahu anha, menghina Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan mereka itu menghina Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, dalam zikir pagi petang mereka, di antara zikirnya itu Allahumma al-in sonamai Quraisyin wajabtaihima watogutaihima, yang artinya ya Allah laknatlah berhala Quraisy, togutnya kaum Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu isi daripada zikir pagi petangnya orang-orang Syiah Rafidhah. Penghinaan yang luar biasa ya terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar. Aisyah, Muawiyah dianggap ingin merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar sama Umar jelas-jelas mereka mengambil kekuasaan karena Ali setelah mereka. Nah, padahal yang terjadi tidaklah demikian, Bapak Ibu. Jadi Aisyah kenapa berperang dengan Ali itu ijtihad. Karena bagi Aisyah maupun Muawiyah, masalah pembunuhan Utsman bin Affan ini harus segera diselesaikan. Tokohnya ditangkap, penggeraknya ditangkap, provokatornya ditangkap, supaya kaum muslimin bersatu. Ali pandangannya beda. Kalau menurut Ali belumlah tepat waktunya jika menangkap aktor-aktor di balik pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak pas jika menangkap penggerak-penggeraknya, karena di antara mereka ada yang menjadi kepala suku, ketua suku dan seterusnya. Apabila ditangkap itu akan membuat persatuan semakin sulit gitu. Udah, kita tunggu dulu sampai tenang. Itu ijtihadnya Ali. Tapi Muawiyah, Aisyah punya pandangan yang berbeda. Akhirnya terjadilah perang Jamal, terjadilah perang Siffin. Nah, itu bukan karena hawa nafsu ingin merebut kekuasaan dari Ali. Kita nggak boleh punya pandangan seperti itu terhadap Aisyah atau Muawiyah. Karena waktu itu yang dibaiat adalah Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gitu. Nah, jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan Muawiyah, menjelek-jelekan Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi menjelek-jelekan Abu Bakar, Umar misalnya. Karena mereka dipilih berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, bukankah dalam hadis mengatakan idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani. Apabila ada seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan ijtihadnya, lalu ketetapan hukumnya benar, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Tapi idza akhta'a wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau dia menetapkan keputusan hukumnya setelah dia berijtihad salah, keliru misalnya, falahu ajrun, maka dia tetap mendapat satu pahala. Nah, memang seorang mujtahid itu mungkin musib wa mungkin mukhti. Bisa jadi benar, bisa jadi juga keliru. Kita para ulama Ahlussunnah begitu cara pandangnya. Jadi itu ijtihad.
Apalagi Nabi sendiri mengatakan ya khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Ada tiga generasi, berarti yang hidup sejaman dengan Nabi para sahabat, setelah mereka para tabi'in, setelahnya lagi tabi'in, seperti siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu tabi'ut tabi'in. Kalau Abu Hanifah katanya masuk kategori tabi'in, Abu Hanifah, karena pernah ketemu dengan sahabat. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Itu Nabi yang ngomong, khairul qurun qarni. Kok kita jangkar gitu, berani menuduh generasi yang dianggap oleh Nabi generasi terbaik dengan tuduhan-tuduhan buruk. Nah, ini bertentangan. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita terus kembali kepada dalil, kembali kepada hadis, kepada sunnah. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, apalagi kalau tadi berani mengatakan, ya Allah laknatlah berhala dan togut bangsa Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu berlebihan. Gulu sudah dalam penghinaan. Nah, ini jelas menyelisihi hadis Nabi di mana Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Itu masalahnya di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi ada sebagian orang menentang hadis Nabi. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah senantiasa berpegang teguh kepada sunnah. Nabi mengatakan jangan kalian cela. Udah, ini nggak boleh kita cela sahabat. Ya, gitu sekalian. Nah, maka di bait yang ke-163, fa innahu an ijtihadin qad sadar. Sesungguhnya ani ijtihadin qad sadar. Apa yang terjadi itu ya, adalah dari ijtihad mereka para sahabat yang muncul dari ya, pikiran mereka, yaitu Ali, termasuk Aisyah, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu yang dimaksud bait yang ke-163 ya. Fa innahu an ijtihadi qad sadar. Jadi semuanya berdasarkan ijtihad. Jadi nggak boleh kita menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Ya. Itu. Jadi itu kesungguhan mereka di dalam berpikir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi waktu itu. Mereka mikir, ya tentu mereka juga kembali kepada dalil, sehingga mereka menetapkan harus begini dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah lalu tapi kalau ada pertanyaan misalnya, ayyuhuma aqrabu ila shawab wa ayyuhuma ahaqqu bil khilafah. Antara Ali dan Muawiyah misalnya, waktu terjadi perang Siffin, siapa di antara mereka yang berdua yang lebih dekat kepada kebenaran? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Dan siapakah di antara mereka berdua yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Jawabannya, kalau pertanyaannya begitu, ini kan bukan pertanyaan penghinaan. Hanya faktanya gimana? Siapa sih yang lebih dekat pada kebenaran? Siapa sih yang lebih berhak untuk jadi khalifah sebenarnya? Antara Ali dengan Muawiyah. Maka jawabannya jelas. Annal aqraba ila shawab wal ahaqqu bil khilafati Ali bin Abi Thalib. Nah, sesungguhnya yang paling dekat pada kebenaran dan yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La syakka fi hada. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Gitu. Nah, ini kalau ditanya mana yang lebih dekat pada kebenaran, siapa yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Gitu. Tapi kita tidak boleh dengki, tidak boleh marah,
tidak boleh benci liwahidin minas sahabah, kepada seorang pun dari kalangan sahabat. Nggak boleh ada kebencian. Kecuali memang kalau kita baca buku-buku tulisan orang Syiah, wah itu sangat memungkinkan muncul kebencian kita kepada sahabat. Maka hati-hati. Wahzar tadinya. Minal khawdil ladzi qad yuzri bi fadlihi mimma jarolahu tadri fa innahu an ijtihadin qad sadar. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, kemudian paslam azallallahu man lahum hajar. Nah, artinya selamatkanlah dirimu dari pembahasan tentang apa yang terjadi di antara sahabat. Ya, jaga dirimu, selamatkan dari pembicaraan tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Hati-hati jangan sampai kita memusuhi atau benci kepada mereka. Azallallahu man lahum hajar. Nah, Allah memang akan menghinakan orang-orang yang meninggalkan ya kebaikan para sahabat. Jadi maksud man lahum hajar, man siapa, lahum bagi para sahabat, hajar meninggalkan. Apa yang ditinggalkan maksudnya? Karena sahabat sudah pada wafat, yang ditinggalkan oleh mereka adalah ya fadlahum wa nasra fadlihim bal i'tadau alaihim, yaitu meninggalkan keutamaan para sahabat. Mereka tidak mau menyebarluaskan keutamaan para sahabat, bahkan mereka memusuhi para sahabat. Nah, tapi tentu saja itu ya tidak merendahkan sama sekali para sahabat. Yang ada justru kata Syekh Ibnu Utsaimin, derajat para sahabat semakin tinggi. Kalau orang yang menghina, mencela sahabat dia punya kebaikan, maka kebaikan itu akan diberikan kepada para sahabat. Itu. Nah, fa'aslam azallallahu man lahum hajar. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ya kita ya dengan demikian harus mengakui keutamaan dan kebaikan para sahabat, bahkan kita mesti menceritakan harusnya sebagai bentuk pembelaan kepada para sahabat. Nah, penting juga kita sebenarnya membaca biografi para sahabat, lalu menceritakan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, Abu Bakar itu siapa, keutamaannya apa dulu, dan seterusnya. Begitu juga Umar dan seterusnya. Perlu memang punya buku yang isinya membahas secara syukur-syukur yang rinci detail, kalau tidak minimal secara ringkas keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, supaya kita tidak nyelisihi hadis Nabi tadi, di mana Nabi melarang kita untuk mencela para sahabat. Nah, supaya kita tidak mencela, anak-anak kita tidak mencela, keluarga kita tidak mencela, maka mereka harus tahu apa kelebihan, keutamaan para sahabat. Bagaimana Nabi ya menyuruh kita untuk memperlakukan para sahabat. Itu harus sampaikan. Nah, itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Baik, itu. Nah, lalu bait yang terakhir, wa ba'dahum fattabi'una ahra bil fadli summa tabi'uhum turra. Dan setelah mereka yang dimaksud di sini para sahabat, ahra bil fadl, lebih layak untuk mendapatkan keutamaan. Siapa yang dimaksud ba'da sahabat itu? Yakni at-tabi'un humut tabi'una lahum bi ihsan.
yaitu para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, wahumul qarnusani min hadhil ummah. Mereka adalah generasi kedua dari umat ini, yaitu generasi tabi'in. Nah, itu maka disebut sini fattabi'una ahra bil fadl. Para tabi'in itu lebih layak, lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, jadi suatu generasi itu dianggap generasi tabi'in karena memang waktu itu kebanyakan ya jumlah para tabi'in, walaupun mungkin ada 1-2 sahabat, tapi tetap itu masuk dalam kategori generasi tabi'in. Nah, siapa tabi'in? Tabi'in itu orang-orang yang bertemu langsung dengan para sahabat Nabi, melihat, minimal pernah melihat sahabat, itu tabi'in. Nah, sama seperti sahabat adalah orang yang pernah hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, baik bisa melihat atau tidak. Karena ada sahabat yang buta ya, Abdullah bin Umi Maktub, tak ketemu ngobrol dengan Nabi, yaitu sahabat. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini udah waktu Isya belum? Pas. Ya, monggo petugas muadzin silakan. Sedikit lagi nanti kita insyaallah tuntas. Ya, alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, kita sudah memasuki waktu Isya ya. Sambil menunggu waktu itu iqamah, kita manfaatkan untuk menuntaskan ya bait yang ke-145. Jadi wa ba'da as-sahabah fattabi'una ahra bil fadl. Maka para tabi'inlah, generasi tabi'inlah yang lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan. Summa tabi'uhum turra. Kemudian tabi'uhum itu maksudnya tabi'ut tabi'in. Turra jami'an, seluruhnya, atau qat'an, secara pasti ya. Yaitu generasi ketiga. Nah ini kata Syekh ya Shalih bin Fauzan, beliau mengatakan ketika menjelaskan bait ini, kata beliau apa? Wa ba'da qarni sahabati fil fadl al qarni alladhi yalih. Setelah generasi sahabat dalam keutamaan, maka ada generasi setelahnya. Wa huwa qarnut tabi'in wa tabi'un. Wa huwa qarnut tabi'in, yaitu generasi tabi'in. Siapa tabi'un? Jam'u tabi'i, jamak dari kata tabi'i. Wa huwa man laqiya as-sahabi ya talaqqa anhul ilm, yaitu orang yang bertemu sahabat dan belajar ilmu kepada sahabat. Tapi lam yudrik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama adraka ashabahu, yang dia temukan adalah para sahabat Nabi, yang ketemu dengan mereka sahabat Nabi. Nah, di antara contohnya siapa? Di antaranya Sa'id bin Al-Musayyib atau Musayyab, ada Sa'id bin Zubair, ada Mujahid, ada Qatadah, ada Muhammad bin Sirin, ada Hasan Al-Basri, dan yang lain dari a'immatit tabi'in. Nah ini. Lalu generasi tabi'ut tabi'in humul ladina talaqqul ilma 'anit tabi'in. Mereka adalah orang yang belajar ilmu dari tabi'in. Wa humul qarnu sadis minal qurunil lati asna 'alaiha Rasulullah sallallahu. Mereka ada generasi ketiga, generasi yang disanjung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Ya, itu yang ketiga, generasi tabi'ut tabi'in. Nah, karena mereka tabi'ut tabi'in ketemu dengan tabi'in, wa kullu ma taqaddama al waqtu wa qaruba minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana afdal. Setiap dia yang hidup lebih awal, dekat dengan zaman Nabi, dekat dengan Nabi, maka itu lebih afdal, lebih utama. Nah, itu. Wa asfa fil ilmi wal
amal dan lebih bersih ilmu dan amalnya. Wa kullu man ta'akhkhara az-zaman kasura ikhtilat. Dan siapa saja yang semakin jauh, semakin belakangan zamannya, wah itu sudah tercampur baur. Banyak ya ketercampuran ilmunya. Sehingga Al-Imam As-Safarini hanya mencukupkan diri menyebut sampai generasi tabi'ut tabi'in saja. Gitu. Tidak membicarakan, tidak membahas setelah generasi itu. Yaitu sahabat, at-tabi'una lahum, at-tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena mengikuti hadis Nabi. Nah, jadi khairukum qarani summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Berangkat dari hadis itu. Nah, adapun generasi yang datang setelah 3 generasi pertama, di situ sudah banyak hasolat al-fitan wa antasharat al-bid'ah. Terjadi banyak fitnah. Terjadi banyak bid'ah. Imma fi al-ibadah wa imma fil akidah. Baik bid'ah dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akidah. Hawa nafsu yang diikuti, intasharat al-bid'ah, tafarruqat al-ahwa, hasala asyarrul kasir, terjadilah banyak keburukan. Bahkan ya para ahli bid'ah wa ru'asauha dan para pemimpin ahlul bid'ah justru ditinggikan ya derajatnya. Maka semakin goncanglah keimanan banyak orang karena tadi terjadinya sebaran bid'ah itu setelah generasi ketiga. Sehingga semua orang membahas apa saja yang mereka mau berdasarkan hawa nafsunya. Maka jangan heran jika ada orang membahas tentang Allah, lalu menolak sifat Allah, ya, atau mentamsil, mentaktil. Ya, terjadi itu sejak setelah generasi ketiga, bahkan sampai sekarang. Gitu. Semakin jauh zamannya dari Nabi, semakin banyak fitnah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, oleh karenanya Syekh atau Al-Imam As-Safarini beliau tidak bahas. Nah, maka ya, setelah pembahasan itu tuntas, kata Syekh Ibnu Utsaimin apa? Fa inni ad'u ila qiraati akhbari as-sahabah radhiyallahu anhum ba'da qiraati siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyeru untuk membaca sejarah para sahabat setelah membaca sirah Nabi. Nah, sehingga apa? Supaya orang itu muncul dalam dirinya kecintaan kepada generasi terdahulu minas sabiqin as-salafiyyin liyazdadu bidzalika imanan wa mahabbatan lahum ya wa manhajan thayyiban, agar bertambah iman kita, bertambah kecintaan kita kepada mereka, dan agar secara manhaj kita mengikuti manhaj mereka dengan baik, ya, manhaj yang baik. Yaitu ya keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin dari bait terakhir tentang keutamaan para sahabat secara umum. Ya, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan sekalian yang bisa kita bahas. Pekan depan insya Allah kita akan memasuki pasal baru, yaitu tentang karomah para wali Allah, ya, ada atau tidak. Nah, itu yang akan kita bahas insya Allah. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Kami persilakan kalau ada pertanyaan. Sampun jelas deh? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita cukupkan kajian kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.